Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Nur Mahmudah, NIM E 2019-1132 dari kelas Perbankan Syariah Digital. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Wadud mengenai ekonomi tiga sektor atau ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Apa sih definisi dari ekonomi tiga sektor? Nah, sebelumnya kita telah mempelajari mengenai ekonomi dua sektor. Jadi, definisi dari ekonomi dua sektor dan ekonomi tiga sektor ini hampir sama. Cuma yang membedakannya adalah di ekonomi tiga sektor ini terdapat campur tangan dari pemerintah. Jadi, ekonomi tiga sektor sendiri adalah perekonomian yang terdiri atas perusahaan, rumah tangga konsumen, dan pemerintah. Lalu, mengapa sih ekonomi tiga sektor ini dikatakan ekonomi tertutup? Karena di ekonomi tiga sektor ini belum ada campur tangan dari luar negeri, sehingga ekonomi ini masih dikatakan ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Lanjut, kita akan membahas mengenai siklus ekonomi tiga sektor. Nah, di siklus ekonomi tiga sektor ini terdapat tiga pelaku, yaitu rumah tangga, konsumen, yang kedua adalah perusahaan, dan yang ketiga adalah pemerintah. Aliran yang pertama yaitu rumah tangga konsumen menawarkan faktor produksi kepada perusahaan berupa modal, bangunan, tenaga kerja, dan lain-lain agar perusahaan dapat mempekerjakan atau menyewa atau membeli faktor produksi dari mereka. Aliran yang kedua yaitu perusahaan merespon tawaran dari rumah tangga konsumen dengan memberikan balas jasa berupa uang dari penjualan tanah, sewa, gaji, dividen, ataupun yang lainnya. Aliran yang ketiga yaitu uang yang didapat oleh rumah tangga sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara membeli barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Aliran yang keempat yaitu setelah menerima pembayaran dari rumah tangga, perusahaan pun memberikan barang atau jasa yang telah dibayarkan oleh rumah tangga konsumen. Di aliran yang kelima ini kita telah memasuki ekonomi tiga sektor, di mana pemerintah ikut campur dalam perekonomian ini. Di aliran ekonomi yang kelima ini, rumah tangga konsumen diwajibkan membayar pajak ke pemerintah sesuai ketentuan berdasarkan penghasilan yang didapatinya. Aliran yang keenam yaitu sisa uang dari rumah tangga konsumen yang belum terpakai ditabung di bank atau diinvestasikan ke perusahaan. Aliran yang ketujuh yaitu pemerintah melakukan pembelanjaan negara dengan menggunakan uang pajak dari rumah tangga untuk membeli barang-barang public service yang dipakai bersama oleh masyarakat. Aliran yang terakhir atau aliran yang kedelapan yaitu pemerintah mensubsidi perusahaan yang perlu untuk disubsidi agar dapat meningkatkan kegiatan ekspor barang sehingga neraca pembayaran negara dapat ikut terdongkrak. Adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan. Yang pertama adalah pungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Yang kedua yaitu pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga digunakan untuk tiga tujuan. Yang pertama adalah ditabung atau S, yang kedua adalah untuk membayar pajak yaitu T, dan yang terakhir adalah untuk membiayai konsumsi atau J. Lanjut, kita akan membahas mengenai syarat keseimbangan. Jadi, syarat keseimbangan itu terjadi jika
Yang pertama, aktivitas supply sama dengan aktivitas demand. Terus jika tidak ada perdagangan luar negeri, AS sama dengan Y. Sehingga keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C plus I plus G sama dengan C plus S plus T. Apabila C setiap ruas dikurangkan, maka berlaku I plus G sama dengan S plus T. I plus G sendiri adalah suntikan atau pendapatan, sedangkan S plus T adalah bocoran atau pengeluaran. Lanjut, kita akan membahas mengenai jenis pajak. Jadi jenis pajak ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pajak langsung, yaitu pungutan pemerintah secara langsung, dan yang kedua adalah pajak tidak langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dipindahkan ke orang lain. Lanjut, kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk pajak. Yang pertama ada pajak regresif, yaitu persentase pajak turun ketika pendapatan naik. Yang kedua adalah pajak proporsional, yaitu persen pajak tetap untuk berapapun pendapatan. Yang terakhir adalah pajak progresif, yaitu persen pajak ini naik ketika pendapatan naik. Bagaimana sih efek pajak terhadap tabungan dan konsumsi? Jadi pajak ini akan menurunkan YD atau pendapatan disposable sebesar T. Sehingga YD sama dengan Y dikurangi T. Karena YD turun, maka konsumsi dan tabungan juga ikut turun. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.